Boleh. Balik. Betahnya. Masih udah nggak jadi TNI. Pendidikan disiplin, bilang. Minum-minuman keras, tidak ada yang menangani. Mereka kemudian minum-minum obat-obat yang berbahaya, tidak ada yang menangani. Mereka melakukan pengancaman pada orang tuanya, tidak ada yang menangani. Mereka menghabiskan uang orang tuanya dalam keadaan susah, miskin, tidak ada yang menangani. Ini kita ini pengen menangani. Artinya bahwa kalau ini dibiarkan, akan ada pelanggaran HAM berikutnya. Yaitu, satu, HAM orang tuanya terlanggar oleh pelaku anaknya. Yang kedua, HAM orang lain terlanggar, mereka yang terluka itu terlanggar HAM-nya. HAM orang lain untuk mendapat ketenangan, keluar malam orang lewat merasa terancam, itu juga HAM yang harus dilindungi. Jadi menegakkan HAM harus dengan cara untuk melindungi HAM. Ada HAM yang satu orang harus dijaga, ada HAM orang lain yang harus dilindungi. Nah kemudian yang berikutnya adalah persoalan yang dimasalahkan adalah TNI tidak boleh terlibat dalam pendidikan anak sekolah. Pertanyaannya adalah, banyak TNI yang ngajar di sekolah. Di Papua, TNI ngajar di SD, di SMP. Kemudian TNI ngajar pendidikan kepemimpinan dari dulu untuk ASN, untuk calon karyawan. TNI ngajar di sekolah SMA Taruna Nusantara. TNI ngajar di sekolah-sekolah yang yayasan-yayasan itu milik TNI. Nah, jadi nggak ada hal baru TNI memberikan pendidikan pada sipil, pada anak-anak sekolah, bukan hal baru. TNI melatih baris berbaris, TNI melatih paskibraka, TNI melatih pramuka, kan nggak ada problem. Itu artinya pro dan kontra juga biasa ya? Gini, kalau kita dalam setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra. Dari seluruh pro dan kontra itu ibarat pisau yang lagi diasah. Anggaplah pro dan kontra ini adalah lagi ngasah ketajaman berpikir saya dan tindakan saya sebagai seorang pemimpin. Nanti kita lihat hasilnya. Dan saya juga mempersilahkan pada Komisi Perlindungan Anak, pada Komnas HAM, pada Komisi 10 DPR, pada Komisi 1 untuk berkunjung ke tempat pelatihan secara terbuka. Makin kesini malah makin banyak yang daftar. Gitu. Artinya ada kegelisahan dan orang tua melihat tayangan-tayangan yang objektif oleh teman-teman media, akhirnya banyak yang hari ini mungkin sudah berbondong-bondong ini nitipin anaknya. Sehingga nanti kita tidak lagi bicara persoalan anak yang berperilaku khusus, anggap saja ini adalah pendidikan kebangsaan bagi anak-anak Jawa Barat. Saya anggap itu aja, pendidikan kepemimpinan dan kebangsaan. Nanti kita bikin gelombang-gelombang saja. Nanti gelombang pertama misalnya 500, gelombang kedua 500, terus berkesinambungan dalam setahun. Yang pertama kedisiplinan. Jadi yang pertama itu adalah membangun disiplin. Disiplin itu apa sih? Makan tepat waktu, tidur tepat waktu, bangun tepat waktu, mandi tepat waktu, sholat tepat waktu. Itu dulu. Dikembalikan dulu. Ini kan norma mereka tidur rata-rata jam 4 loh. Saya tadi tanya orang tuanya. Dikembalikan dulu mereka menjadi tidur jam 8 atau jam 9, paling malam jam 10. Itu dulu siklusnya. Setelah siklus itu dibangun, nanti masuk juga pembelajaran sekolah. Mereka ujian, ikut ujian, mengikuti pelajaran sekolah sebagaimana pelajaran mereka didapat di sekolah. Nanti siapin ruang-ruang kelasnya, dan saya minta guru-guru yang dekat sini yang ngajar. Nanti bisa dari jajaran TNI, bisa jadi guru umum, kita nanti kasih stimulus khusus. Jadi mereka bersekolah sebagaimana biasa. Nanti ada lapangan olahraga, mereka yang main voli, main sepak bola, bulu tangkis, berenang, semuanya nanti kita fasilitasi. Ya. Terima kasih Pak.